Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik teman-teman, kita lanjut ke persiapan untuk melihat kondisi market saat ini. Kita lihat ini masih datar ya, tidak ada pergerakan yang signifikan. Seperti ini datar, namanya konsolidasi. Setelah konsolidasi pasti meledak. Meledaknya kemana? Ya pasti dua arah, kalau tidak naik ya turun. Cuma ini kalau kita lihat dari historinya, dari berita tadi mengarahkan ke bawah, akan kembali turun. Akan kembali turun kalau dari beritanya. Cuma kalau melihat dari perjalanan candlenya sampai saat ini, ya, perjalanan candlenya sampai saat ini masih akan mau naik, Kita lihat dari time frame yang agak besar, agak tinggi di time frame H4 sudah mulai ditolak di sana, sudah mulai hijau, mencoba menekan, kembali naik lagi. Nah sekarang posisi seperti ini, tadi sempat turun tapi naik lagi, ya walaupun ditolak. Yang pasti kalau menurut secara tren ini masih memang bergerak turun lagi. Di H1 seperti apa kita lihat? Di H1 ini masih tekanannya ke atas masih kuat ya. Sehingga datar juga ini kita bisa tempatkan untuk pendingnya. Kemarin banyak yang bertanya, Pak, kemarin saya ada ketika pending order harganya kok jauh. Ya, itulah resikonya kalau kita masuk di jelang news ya. Kalau kita tidak mau seperti itu, kita entry-nya sesudah news saja ya, pasca news atau tunggu news itu selesai. Kalau kita menjelang news begitu, ada kalanya kita buy stop di sini misalnya ya, belum tuh dapatnya di sini, nanti bisa dapat harga di sini. Lah kok seperti itu? Ya memang begini, karena saking banyaknya server bergerak, seluruh dunia ini masuk ya, antrinya luar biasa, sehingga pasar di luar, pasar besarnya itu bisa berubah dengan cepat. Nah untuk bergerak itu terkadang masuk ke broker itu lambat ya, mesinnya lambat ya, yang pasti bukan permainan ya, memang begitu. Saya dulu pernah di broker ketika jelang news seperti itu, jadi memang terkadang ada spread yang terlalu melebar jauh, sehingga untuk menghindarinya ya kita kalau mau takut seperti itu tidak usah masuk di jelang news ya, karena akan nanti suatu saat juga melebar. Dan itu tidak selalu ya, ada kondisi-kondisi tertentu mungkin menganggap pergerakan akan cukup panjang sehingga dia melebar ya. Itu juga berdasarkan mungkin pasar di luar juga sudah melompat gitu ya, nanti secara umum akan sama seperti itu, di berbagai broker pun sama. Kita ambil di dekat ya, karena ini betul-betul berada di area konsolidasi. Ini sebenarnya harus break di sana, di area ujung ini juga beresiko sekali ya. Oke, kita ambil yang dekat ya, tidak terlalu jauh. Ini kurang 4 menit, kita bisa masuk di buy stop di situ ya. Ini juga kadang melompat nanti ya. Saya pakai angka-angka kecil aja ya, karena nanti saya pakai yang sesudah itu baru kita menggunakan lot yang ekstra. Buy stop di 17.05 titik 60 ya, sementara yang di bawah ini sell stopnya di 1699.24. cuma meskipun ini high impact tapi tidak sebesar tadi malam ya, dampaknya tidak sebesar tadi malam ini. Kita coba dengan pending order di sana ya, 17.05.60. Yang satunya lagi sell stop 1699.24 ya. Meskipun secara data ini akan menguatkan US dollar ya, tapi kita lihat ini banyak sekali penolakan di sana ya. Meskipun sama-sama, tapi kecenderungan dari high, dari low-nya masih berada di jajaran baris naik, dan sekarang yang running masih tebel
di warna hijau ya. Tinggal 1 menit, kita lihat di perkembangannya seperti apa nanti. Nah, nanti kalau misalkan di awal tidak ada dampak, biasanya 15 sampai 30 menit di ke depan, atau 15-30 menit ke depan baru ada dampaknya ya. Ada kalanya langsung, ada kalanya menunggu beberapa menit ke depan ya. Ini sudah di 19.30 ya. Nah, kalau pelan begini biasanya nanti agak menunggu agak lama ya, bisa 15 sampai 30 menit ya. Kita lihat dampaknya seperti apa ini. Kita lihat dampaknya masih belum keluar ya. Ya, mungkin teman-teman nanti sudah bisa keluar duluan. Ya, silahkan dilihat, dicek ya. Ini sell stopnya sudah tersentuh ya, sudah tersentuh, sudah minus di sana ya, bahkan ya. Sudah bergerak minus di sana, sambil kita lihat di hasilnya ya. Di hasilnya masih belum muncul di sana. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain sudah muncul mungkin ya. Oh, minus ya, hasilnya minus ya, minus 0,1 ya, hasilnya minus 0,1. Oke, hasilnya minus 0,1 ya. Dari datanya berapa ya, kita cek dulu. 0,1 sama berarti ya. Ya, sama ini berarti netral. Kalau sama artinya netral ya. Jadi kalau netral ini ikut tren yang ada, ikut teknikal nanti ya. Kalau sudah sama, kalau sama berarti ikut teknikalnya. Dan ini pergerakannya ke bawah masih cukup berat ya. Ke bawah cukup berat, masih berkisar di antara itu ya. Kita amati dulu, ini masih imbang ya, kekuatannya masih di tengah. Kalau lihat ini kelihatan mau bergerak ke atas ini ya. Saya akan siapkan 0,2 untuk antisipasi nanti ya. Kita naikkan dulu ya. Kita naikkan dulu. Saya hapus dulu yang buy stopnya ini, saya jadikan 1 aja dulu. Yang di atas saya hapus dulu yang buy stopnya ya. Kita hapus saja dulu. Kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya ya. Kita tunggu ada koreksi dulu ya. Nanti kita siapkan lot di atasnya untuk antisipasi ya. Oke. Ya, kita antisipasi dulu di sana. Kita perhatikan dari pergerakan yang ada ya. Dari pergerakan yang ada ini tekanan juga kuat ya, tekanan dari seller ya. Tekanan dari seller juga cukup kuat ya, meskipun buyer ini mencoba mengembalikan ya. Dari perjalanan candle ini terlihat tadi yang tebal, volume yang tebal kemudian mulai berkurang ya, volume yang tebal mulai berkurang, kemudian berat juga untuk sampai di bawah, artinya untuk separuh dari hijau ini juga cukup berat, sehingga kita ambil alternatif untuk recovery-nya. Ini pun nanti kita juga tidak terus-terusan menunggu hingga profit ya. Bisa jadi nanti ketika naik kita recover berikutnya, kita lakukan langkah berikut. Apakah kita tambahkan atau kita tutup yang satu ya, kita akan lihat nanti ya. Bagaimana ketika nanti ini turun? Ya, itu bagian dari simulasi recovery yang harus kita siapkan ya. Kita masih menunggu kekuatan buyer itu sampai di mana ya. Apakah bisa melewati dari area konsolidasi ini. Nanti kalau tidak mampu, ya kita lakukan tindakan lain. Karena bisa jadi nanti berada di
area resisten nanti ditolak kembali ya. Nah, kondisi seperti ini apakah kita hapus yang selnya ya? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Dua-duanya juga kita bisa lakukan ya. Kalau mau lebih aman, news seperti ini belum jelas ya, tunggu sampai selesai candle, tidak masalah, baru nanti analisa dan entry berikutnya. Saya masuk di oke, biarkan kuat naik dulu, nanti saya siapkan lagi untuk sell-nya ya di atas ya. Ya, apakah di ujungnya mampu lewat? Oke, makin tebel ya, makin kuat ya tekanan buyernya. Ini pergerakan yang pelan begini juga harus hati-hati ya, karena kalau melawan ini bisa jauh lebih kuat kalau pelan-pelan begini ya. Tapi semuanya bergantung bagaimana kita menyikapi juga sih. Saya suka yang begini yang memanfaatkan peluangnya ya. Saya tutup dulu yang sell-nya. Kemudian kita lihat nanti ya. Kita menunggu koreksi saja ya. Kita menunggu koreksi kecil, nanti paling separuh ya, setengah di sini kita tutup semua nanti. Nah, bagaimana ketika nanti makin kuat ke atas ya? Ya, kita nanti lakukan cara lain lagi ya. Semuanya bagaimana kita terbiasa, bagaimana kita mengatasi, karena hanya pengalaman yang bisa memberikan kita lebih baik ya dari cara recovery kita ya. Tidak ada ilmu yang pasti, tidak ada rumus yang pasti untuk kita recovery ya. Yang ada adalah bagaimana kita meminimalkan resiko kerugian itu ya, bagaimana mengurangi tingkat kerugian, dan itu bisa membuat psikologi kita menjadi jauh lebih tenang ya kalau kita sudah banyak berpengalaman di sana. Kita tunggu sedikit lagi ke bawah ya, paling tidak bisa mengurangi kerugian kita ya, paling tidak bisa mengurangi kerugian kita. Nanti baru kita tutup, kita close. Tadi sudah kita untung berapa? 21 ya, 21 ya, 21 tambah ini. Nah, ini kan sudah lumayan ini. Kita tunggu sedikit lagi ya, kira-kira sampai bisa menutup ya, biar kita lebih tenang, baru kita nanti ambil posisi berikutnya lagi ya. Oke, makin kuat ya. Kalau berat turunnya tadi sudah sempat koreksi sebenarnya. Kalau berat ini hati-hati ya, kita antisipasi saja dulu. Kita akan gunakan buy stopnya di 0,4 di sana. Pending order dengan buy stopnya kita antisipasi dulu ya, 1707.75 ya, kita antisipasi aja dulu. Namanya antisipasi untuk mencegah hal-hal yang nanti bisa terjadi ya. Minus 53 kurangi 21 berarti butuh 32 ya, 3 plus 32, nanti kita exit ya, kita tutup yang ada ya, atau paling tidak minusnya tinggal 32 ya, kita baru tutup nantinya. Yang mana tutup, dua-duanya kita tutup ya, biar kita segera exit dan ganti suasana ya. Nah, ini sudah mulai berkurang. Aduh. Ya, sementara kita amankan aja dulu. Masih ada plus dan minusnya, tidak masalah ya. Ini mempercepat aja biar kita nanti fokus ke setelah pergantian candle, kita lihat lagi, karena ini pergerakannya sampai di situ aja. Apakah ini juga bukan bagian dari rasa panik kita? Ya, silakan ya, namanya style itu bisa beda-beda ya. Bagi saya, ketika sudah
market itu sudah betul-betul sudah mulai berbalik dari yang sudah kita analisakan, dan pergerakan juga belum ada tren yang terlihat di situ, maka lebih baik kita keluar dulu ya. Kita tunggu hingga nanti breakout di antaranya. Karena ini kalau ditutup seperti ini walaupun hijau tapi balik lagi ke bawah lagi nanti. Diingat dia pergerakan sampai di atas hanya berada di high-nya di sini, kembali lagi. Maka ini masih di posisi konsolidasi ya. Daripada kelamaan nanti menunggunya floating minus itu, lebih baik kita exit dan kita pastikan selesai dulu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.